Oke, terima kasih ya. Alhamdulillahirobbilalamin. Semoga keselamatan dan juga kesehatan buat kita semuanya. Ini kondisinya memang banyak ustadz-ustadz yang sulit menerima vaksin kemarin ya. Badannya menolak seperti itu, makanya banyak yang meriang. Oke, alhamdulillah. Mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Ini Ustadz suaranya feedback apa enggak gini? Tidak. Oh enggak. Karena Ustadz dengarnya suaranya Ustadz sendiri. Oke, mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita masih diberikan nikmat yang luar biasa dan juga nikmat kesempatan seperti ini ya. Semoga kita dijadikan hambanya yang senantiasa bersyukur ya. La in syakartum lazidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Barang siapa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, insya Allah akan ditambah nikmatnya ya. Nikmat kesehatan, nikmat kecerdasan, nikmat ketenangan, bahkan nikmat-nikmat untuk beribadah. Makanya kita harus senantiasa beribadah dengan baik ya. Salah satu cara kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yaitu dengan cara beribadah dengan sebaik-baiknya. Beribadah seolah-olah kita dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Oke, alhamdulillah di tema 9 ini kita akan belajar lingkungan. Ada yang pernah membaca artikel atau sudah belajar sebelumnya apa yang dimaksud dengan lingkungan? Ada yang tahu? Lingkungan itu apa sih? Fatimah, Ratu, Aswa, Amira, Nania, Nisa, Hazel? Artikel bacaan. Kalau Bacaan. ya, pertanyaan bukan artikel, pertanyaan adalah lingkungan. Lingkungan adalah Lingkungan itu sekitar rumah. Hidup makhluk hidup. Tempat hidup. Oke. Apalagi? Tidak apa-apa, betul. Jawabannya tidak ada yang salah. Tadi teman kalian sudah menjawab. Lingkungan adalah makhluk hidup. Wilayah yang ada di sekeliling kita. Langsung saja ya, biar nanti menebak kira-kira lingkungan itu apa. Nah ini, hari ini di tema 9 kita belajar ini ya. Tema 9. Oke, ini ya, lingkungan. Manusia itu lingkungan tidak bisa dipisahkan dari lingkungan alam dan juga lingkungan sosial ya. Lingkungan alam itu adalah lingkungan yang ada di sekeliling kita, mulai dari tumbuhan ya. Kemudian lingkungan alam itu adalah lingkungan semuanya yang berasal dari alam ya. Dan juga lingkungan sosial. Lingkungan sosial itu apa? Lingkungan sosial Ustaz suaranya kecil. Halo. Iya, ini headsetnya bermasalah seperti ya. Oke, lingkungan sosial ya. Kalau lingkungan sosial adalah kalau lingkungan sosial adalah jadi itu lingkungan sosial. Oke. Pengertiannya apa? Ini pengertiannya ya. Lingkungan adalah segala sesuatu yang ada di sekitar manusia yang dapat mempengaruhi yang dapat mempengaruhi kehidupan manusia. Oke, coba perhatikan. Yang dapat mempengaruhi kehidupan manusia. Oke, kira-kira kita sudah punya videonya. Berbuat baik enggak terhadap lingkungan yang ada di sekitar kita? Coba perhatikan ya. Sudah kelihatan videonya? Sudah kedengaran suaranya? Sudah. Indonesia merupakan negara dengan sumber daya alam yang melimpah, budaya yang luas, serta memiliki berbagai macam ragam dan budaya. Tidak lupa kemungkinan flora dan fauna lainnya. Kedengeran? Namun, kecil. sekitar 228 juta jiwa, Indonesia tidak luput dari banyaknya masalah. Salah satunya ialah kepedulian masyarakat terhadap lingkungan sangatlah kecil. Nah ini, kepedulian terhadap lingkungan ya. Kira-kira kita peduli enggak terhadap lingkungan? Halo, namaku Dani. Mari kita belajar bersama. Tahukah kamu apa itu lingkungan?
Lingkungan adalah segala sesuatu yang ada di sekitar kita. Dan semua yang mempengaruhi kehidupan di dalamnya, termasuk manusia, hewan, tumbuhan, dan lain-lain. Jadi begitu teman-teman. Sekarang, apa kamu tahu salah satu masalah terbesar terhadap lingkungan saat ini? Ya, sampah. Sampah merupakan semua material sisa yang telah dibuang, baik dari kegiatan rumah tangga, perdagangan, industri, dan lain-lain. Berdasarkan jenisnya, sampah digolongkan menjadi 3, yaitu sampah anorganik, sampah organik, dan sampah B3. Sampah organik adalah sampah yang mudah terurai secara alami. Ini adalah contoh sampah organik. Dan para pengurai. Pengurai yang menghancurkan di situ ya, namanya pengurai. Sampah anorganik adalah sampah yang terdiri dari bahan yang sulit atau tidak mudah terurai secara alami. Ini adalah contoh sampah anorganik. Para pengurai tidak dapat mengurai sampah anorganik. Sampah B3 adalah sampah yang terdiri dari bahan beracun dan berbahaya. Ini adalah contoh sampah B3. Sampah B3 memiliki beberapa karakteristik seperti mudah meledak, mudah terbakar, bersifat infeksius, dan beracun. Jika tidak ditangani dengan benar, akan sangat berbahaya bagi manusia dan lingkungan. Menurut data Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Indonesia memproduksi sampah hingga 65 juta ton, dan kini jumlahnya terus meningkat tiap tahunnya. Sekarang, apa kamu tahu bahaya apa yang dapat ditimbulkan sampah terhadap manusia dan juga lingkungan? Tumpukan sampah yang tidak diolah dan dibuang begitu saja akan menimbulkan bau tidak sedap dan juga menjadi tempat tinggal para mikroba penyebab penyakit. Mikroba ini dapat berpindah-pindah karena dibawa oleh lalat atau serangga lainnya. Jika hinggap di makanan kita, bisa bikin kita gampang sakit dan gak produktif. Kayak temanku ini, si Ira, dia sering kena diare. Di sekolah pun, dia kurang bersemangat. Temanku yang lain, si Denny, dia sering gatal-gatal karena air kotor. Yang lebih parah lagi, temanku si Bimo. Kata dokter, dia terinfeksi virus hepatitis A karena lingkungan kotor. Kasian. Selain itu, sampah yang dibuang sembarangan jelas dapat menimbulkan pencemaran lingkungan. Contohnya, sungai dekat rumahku ini, airnya kotor dan bau. Karena warga sudah terbiasa membuang sampah ke sana. Airnya pun sering meluap saat hujan. Padahal, berdasarkan data Badan Nasional Penanggulangan Bencana, setidaknya tercatat 1.805 kejadian banjir pada tahun 2016 sampai 2017. Dan dampak dari kejadian banjir itu sampai menyebabkan banyak korban, hingga 433 korban meninggal dan hilang. Secara langsung atau tidak langsung, sampah-sampah inilah yang menjadi penyebabnya karena merusak daerah aliran sungai. Menurut Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan atau KIARA, sampah yang dibuang ke sungai itu akan berair dan menguar di danau ataupun di lautan. Lihat deh, jadi mencemari laut kan? Menurut peneliti, Indonesia membuang limbah plastik ke laut sebanyak 3,2 juta ton.
dan berada di urutan kedua sebagai negara penyumbang sampah ke laut terbanyak setelah Cina. Dan tentu akan menjadi ancaman besar bagi kelestarian ekosistem laut. Pada akhirnya, biota-biota laut inilah yang jadi korbannya. Kasian kan? Sekarang kamu tahu kan pentingnya menjaga dan peduli terhadap lingkungan? Tapi semua ini tak harus selalu terjadi, karena kita bisa mengubahnya dari awal. Pertama, ubahlah pola pikir. Mulailah berpikir untuk tidak membuang sampah sembarangan, karena sampah kita adalah tanggung jawab kita. Kedua, biasakan untuk memilah sampah berdasarkan jenisnya terlebih dahulu, karena apabila sudah tercampur akan sulit untuk dipisahkan. Ketiga, biasakan diri dengan gaya hidup 3R, yaitu reduce, reuse, dan recycle. Reduce adalah usaha untuk mengurangi sampah di kehidupan sehari-hari. Contohnya mengurangi penggunaan tisu dan menggantinya dengan membawa sapu tangan. Lalu membeli kemasan isi ulang sabun atau sampo daripada membeli botol baru setiap kali habis. Seperti di Kota Bogor saat ini, sebagai upaya untuk mengurangi sampah, pemerintah menetapkan setiap minimarket atau pusat pembelanjaan dilarang untuk menyediakan kantong plastik dan menggantinya dengan membawa wadah belanja atau kantong belanja. Reuse adalah menggunakan sampah atau barang yang masih bisa digunakan kembali. Contohnya seperti menggunakan kaleng bekas Astor menjadi tempat pensil, atau menggunakan botol plastik bekas untuk pot tanaman. Dan recycle adalah mendaur ulang sampah atau benda yang tidak dipakai lagi menjadi lebih bermanfaat, seperti mengubah sampah organik menjadi pupuk kompos bagi media tanam. Lalu mengubah sisa bungkus kopi menjadi kerajinan tangan, atau menjadikan oli bekas sebagai pelumas kir kendaraan. Dan oli bekas juga sering dimanfaatkan untuk bahan campuran aspal. Dengan begitu, kita dapat membantu menyelamatkan lingkungan di Indonesia dan membuat bumi kita menjadi lebih baik. Karena sebuah harapan yang besar berawal dari pelajaran sederhana dan aksi nyata. Oke, terima kasih. Nah, itu tadi tentang lingkungan ya. Kira-kira kalian sudah melakukan hal baik terhadap lingkungan kita? Sudah membuang sampah ke tempatnya? Sudah. Ataupun menyediakan tempat sampah yang terpisah di rumahnya? Kalau di sekolah kita, insya Allah kalau kalian pernah ke sekolah, sudah disediakan ya tempat membuang sampah yang terpisah antara organik dan juga anorganik. Nah, seperti itu luar biasa. Kemudian perlu diketahui ya, Indonesia ini ternyata negara kedua. Wow, negara kedua. Tapi wow-nya bukan wow yang baik ini. Penghasil sampah dari laut. Wah, negara kedua setelah Cina ya. Nah, berarti orang-orang yang Indonesia yang ke pantai itu membuang sampahnya ke Laut. Yang jawab berarti pernah itu ya. Pernah atau enggak pernah? Pernah melihat mungkin ya. Tapi enggak pernah Pernah melakukan. ngeliat Ustaz. Pernah melihat saja ya. Semoga tidak melakukan ya. Alhamdulillah. Tadi terbagi menjadi kita boleh melakukan atau membuat apa namanya kegiatan dengan 3R. Nah, 3R itu apa dalam mengolah sampah? Reduce, reuse, recycle. Reduce, recycle. Nah, ini harus recycle. harus dilakukan ya. Reduce mengurangi sampah. Jadi kalau kalian menggunakan tisu itu ternyata menambah sampah itu ya. Kalian menggunakan sapu tangan itu namanya reduce, mengurangi. Tapi menambah cucian. Menambah cucian ya. Enggak apa-apa kan yang mencuci mesin cuci, bukan kalian sendiri kan? Ya. Kalau misalnya nggak ada mesin cuci ya kita juga yang itu sendiri Ustaz. Enggak apa-apa, ambil hikmahnya. Kalian bisa berolahraga di situ kan? Olahraga tangan. Ayo, apalagi alasannya. Nanti demam Ustaz. Nanti Ya, pingsan Ustaz. Berarti mencucinya tiap hari saja, sedikit demi sedikit. Oke? Kemudian ada juga recycle. Adakah di antara kalian yang sudah mengolah bahan bekas menjadi sesuatu yang baru?
Pernah. Pernah. Apa ya? Botol bekas menjadi pot, Pak. Botol bekas menjadi pot. Luar biasa ya. Kaleng Reduce, jadi celengan. recycle, reuse. Reuse. Kardus Reuse. jadi mobil-mobilan. Mantap ya. Aku luar pernah, biasa. aku juga pernah. Dimanfaatkan. Jadi tidak boleh Kotak pensil. jadi tidak boleh hanya menghasilkan sampah, tapi kita harus tahu bagaimana cara mengolahnya ya. Termasuk dulu ketika Ustadz kuliah itu disuruh untuk membuat kompos ya. Ustadz tidak menyangka karena baru pertama kali disuruh buat kompos dan Ustadz mengambil daun-daunan yang ada di sekeliling. Daun-daunan itu dimasukkan tas, dimasukkan tas sekolah ya, tas kuliah waktu itu. Dan orang-orang yang di sekeliling itu merasa heran, loh orang ini ngapain sampah kok dimasukkan tas? Bukan sampah kotor tapi daun-daun basah. Ternyata ketika dikasih serbuk dan diolah, ditunggu beberapa waktu, ternyata beneran ya berubah menjadi kompos. Luar biasa itu. Oke, kita lanjutkan ya. Kita belajar tentang lingkungan. Tadi pengertian lingkungan itu apa sih? Segala sesuatu Yang ada di dekat kita. Oke, segala Yang ada di sesuatu. sekitar manusia yang memengaruhi kehidupan manusia. Mantap, lengkap sekali. Dapat dua lingkungan sosial dan lingkungan alam. sekitar makhluk hidup. Itu ya, itu pengertian dari lingkungan. Fungsi dari lingkungan sebenarnya itu ada 3. Secara umum kalau di buku kalian di halaman 6 dan 7 kalau tidak salah. 7 nanti ada latihannya. Di halaman 6 itu sebenarnya fungsi lingkungan itu hanya ada 3. Disebutkan 3 di situ ya. Kira-kira apa aja kalau di buku kalian? Mencari makan, tempat bekerja, dan tempat tinggal. Oke, mantap. Itu berarti sudah baca ya. Ini, mana ini tampilannya? Nah, ini segala sesuatu yang ada di sekitar manusia yang dapat mempengaruhi kehidupan manusia. Yang pertama adalah sebagai tempat mencari makan. Seperti yang kita ketahui ya, nelayan itu memperoleh makan dari laut. Kemudian petani memperoleh sumber penghidupannya dari lahan pertanian. Kemudian pengusaha memperoleh sumber penghasilannya dari proses kegiatan produksinya. Ini termasuk lingkungan sebagai tempat mencari makan ya. Termasuk para pedagang kemudian menjual barang dagangannya. Itu termasuk di suatu tempat ya. Termasuk lingkungan sebagai tempat mencari makan. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, sebagai tempat bekerja. Nah, ini kenapa sebagai tempat bekerja? Karena lingkungan itu bisa dimanfaatkan untuk menghasilkan sesuatu ataupun bisa berinteraksi dengan orang lain. Seperti halnya Ustadz seperti ini ya, tempat bekerja di Al-Falah. Ini lingkungannya adalah Al-Falah. Al-Falah berarti sebagai tempat bekerja. Nah, itu ya. Kemudian yang ketiga kalau di buku kalian disebutkan adalah lingkungan sebagai tempat tinggal. Nah, ini penting ya, sangat penting. Karena tempat tinggal ini sangat berpengaruh terhadap kehidupan kita. Kalau kalian pengen sehat ya tentunya harus seperti yang Ustadz tampilkan tadi ya, membuang sampahnya tidak boleh ke sungai. Oh, ini perlu digarisbawahi ya, meskipun di rumahnya Ustadz itu belakangnya itu ada sungai, bukan berarti langsung membuang sampah ke sungai ya, tidak. Ustadz paling anti dan diusahakan di tempatnya Ustadz memang ada tempat pembuangan dan diambil setiap pekannya atau setiap harinya diambil oleh Pak Sampah itu ya, mengambil sampah-sampah itu. Oke. Ini fungsi lingkungan kalau di buku kalian. Nanti kalian bisa menyebutkan fungsi yang lain. Lingkungan tidak hanya untuk manusia, ingat, tidak hanya untuk kita saja, tetapi untuk tumbuhan dan juga hewan. Hewan pun akan berpengaruh kalau lingkungannya dirubah. Ya, sama seperti di pegunungan, di hutan-hutan yang ditebang itu, kasihan hewannya. Apalagi kalau kalian pernah melihat video-video yang kebakaran hutan, kemudian hewannya juga ikut mati di situ. Itu juga pengaruh terhadap lingkungannya di situ ya. Tumbuhan dan hewan. Jadi lingkungan ini tidak cuma untuk manusia, tapi untuk semua makhluk hidup. Ya. Oke, selanjutnya silakan dibuka buku kalian halaman 7, tema 9. Sudah? Halaman 7, tema 9. Sudah dibuka? Sudah ambil pensilnya? Di situ kalian lihat seperti ini ya. Apa ya yang dimaksud dengan lingkungan? Ada yang bisa menyebutkan? Apa yang dimaksud dengan lingkungan? Lingkungan adalah segala sesuatu yang ada di sekitar manusia. Oke, segala sesuatu yang mempengaruhi kehidupan manusia. Ya, silakan ditulis di situ. Ditambahkan buat belajarnya nanti. Ditulis di buku kalian. Ini nomor 1. Jadi segala sesuatu yang ada di sekeliling kita. Tadi di kelas putra menyebutkan Ustadz, sungai. Boleh, sungai termasuk lingkungan.
Kemudian pegunungan. Iya, pegunungan juga termasuk. Sekolah, tempat, pasar. Semuanya itu termasuk lingkungan ya. Karena mempengaruhi kehidupan. Kalau kita berada di sekolah, berarti kehidupan kita dipengaruhi apanya? Cara berpikirnya. Oke, di halaman 7 ya. Halaman 7 silakan ditulis di sini apa yang dimaksud dengan lingkungan. Kemudian yang kedua, apakah lingkungan hanya bermanfaat bagi manusia? Tidak. Tidak. Untuk siapa? Untuk makhluk hidup yang lain. Semua makhluk hidup ya. Tidak hanya manusia, tapi untuk semua makhluk hidup. Jadi kalau kalian ingin mengotori lingkungan, itu harus berpikir ulang. Ini nanti dampaknya tidak cuma buat saya, tapi buat makhluk hidup yang lain. Buat tumbuhan dan hewan pun akan terpengaruh di situ. Jadi harus bisa mengendalikan dirinya ya. Tidak boleh membuang sampah sembarangan. Apalagi kalau kalian bepergian jauh. Ustadz sering ya kalau berpergian jauh dan tidak menemukan tempat sampah, itu lebih sering Ustadz kantongi biasanya sampahnya. Bungkus snack ataupun bungkus apa Ustadz kantongi. Kemudian kalau ada tempat sampah baru Ustadz bawa. Iya, dibawa dulu, enggak masalah. Ya, enggak masalah. Kalau kalian punya kantong plastik, dimasukkan kantong plastik dulu, kemudian dibawa, dicari tempat sampah, itu baru dimasukkan. Ustadz kalau ketahuan kalau udah sampai Ustadz langsung baru juga. Iya, harus seperti itu ya, diusahakan seperti itu. Anaknya Ustadz 4 tahun, ya, tapi kalau buang sampah, Ustadz usahakan senantiasa di tempat sampah. Pernah, karena orang tuanya mempelajari dari awal, dari kecil, Ustadz pernah membuang sampah tidak pada tempatnya. Dan apa yang dilakukan? Ditegur dengan anaknya Ustadz ya. Ayah, kok nggak buang sampah di tempatnya? Wah, itu luar biasa itu. Ya, semoga kalian dan juga orang tua kalian bisa membuang sampah di tempatnya. Meskipun tempat sampahnya jauh, dia berusaha untuk mencari tempat sampah. Dan ketika tidak ketemu, dia akan bertanya, tempat sampahnya di mana? Gua ada, seperti itu ya. Luar biasa. Oke, ada berapa jenis lingkungan? Lingkungan ada berapa sih tadi? 3. Kurang tepat. Dua. Ada 2. Lingkungan bersih dan lingkungan kotor. Ya. Lingkungan alam dan juga lingkungan sosial. Kan jawabannya itu tadi. Nanti kalau cirinya ataupun jenisnya ada lingkungan yang bersih dan juga lingkungan bersih. Siapa tadi? Ya, lingkungan alam ya, dan juga lingkungan sosial atau lingkungan alami dan juga lingkungan buatan. Sosial itu buatan, karena di situ ada aktivitas manusia. Oke, selanjutnya sudah dilengkapi di situ halaman 7. Mengapa lingkungan bisa mempengaruhi aktivitas manusia? Karena wis betul, kalau jawaban karena itu sudah betul. Karena mencari makan dan sudah tinggal. Iya, karena dipengaruhi. Satunya dulu ya, apa fungsi dari lingkungan? Sebagai tempat tinggal, mencari makan, tempat tinggal. Tempat hidup atau habitat. Oke, kemudian yang terakhir, karena setiap kegiatan manusia itu tergantung pada lingkungannya ya. Kita butuh belajar lingkungan kita di sekolah, itu mempengaruhinya. Oke, ini halaman 7. Sudah lengkap? Bentar Ustadz. Nanti tugasnya bukan ini. Sudah Ustadz. Tugasnya ada di link. Oke, ini halaman 7 supaya lengkap ya. Iya, jadi nanti ketika kalian belajar, kalian tinggal buka IPS ada di halaman 7, halaman 9, halaman 17 itu nanti di tema 9 subtema 1 ini. Oke. Ini ya pengertian lingkungan, kemudian manfaat lingkungan, jenis lingkungan, kemudian fungsi lingkungan bagi manusia. Kalau di buku kalian hanya disebutkan 3 saja sebagai tempat tinggal, mencari makan, sebagai habitat di situ. Oke. Sudah? Sebentar Ustaz. Yo. Karena kalau sudah, silakan dibuka halaman 9. Sudah Ustadz. Sudah? Sudah. Kalian menjumpai apa di halaman 9? Belum, Ustaz. Menjumpai Manfaat lingkungan. Tabel, manfaat lingkungan. Halaman 9. Wih, ada 10. Kalau tadi disebutkan hanya 3 ya. Mencari nafkah, tempat tinggal, kemudian apa lagi tadi? tempat cari makan. Iya, tempat cari makan. Kira-kira selain itu bisa enggak kalian menyebutkan yang lain? Selain 3 tadi, ayo siapa yang bisa menyebutkan? Silakan ditulis bersama di situ. Selain mencari makan, tempat tinggal, dan juga mencari nafkah, kira-kira manfaat lingkungan yang lain itu apa sih?
Selain 3 yang ada di halaman 6 Tempat tadi. berkenalan. Tempat berkenalan, boleh, silakan ditulis. Tempat berkenalan atau bersosialisasi, boleh. Apalagi? Ayo yang lain. Tempat atau manfaat lingkungan buat kita itu apa? Tempat Aduh. berteduh, boleh. Tempat berteduh, iya kan? Di rumah kan selain tempat tinggal kan tempat untuk berteduh, boleh. Tempat berkenalan, tempat berteduh. Tempat Bermain. bermain juga boleh. Karena lingkungan itu tidak hanya tempat untuk berteduh, juga untuk tempat untuk bermain. Selain tempat bermain, tempat untuk Belajar. belajar. Tempat untuk belajar, boleh. Bukan belajar ya, tempat untuk belajar. Kalau tempat untuk berselanjutnya apa? Kelihatan. Berapa? Apa biasa? Tempat beristirahat. Beristirahat, boleh. Banyak bernya loh di sini. Berkreasi. Tempat berekreasi, boleh. Luar biasa. Apalagi tempat untuk pokoknya gitu sudah ada jawabannya. Bersekolah. Bersekolah, bagus. Tempat untuk Ayo, Ustadz pengen jawaban yang Ustadz inginkan ini. Ada enggak yang bisa membaca pikirannya Ustadz ini? Tempat untuk ayo yang lain. Hah? Rekreasi. Berekreasi boleh. Tempat untuk beribadah ya. Enggak disebutkan ini tempat untuk masjidnya disebutkan dulu di awal harusnya nomor 1. Tempat untuk beribadah, bersekolah, berteman, belajar. Tumbuh. Tempat untuk tumbuh, bagus. Ya, tempat untuk bercocok tanam. Memenuhi kebutuhan hidup. Tempat untuk memenuhi kebutuhan hidup juga boleh. Silakan dilihat di sekeliling kalian. Ya, kira-kira orang-orang ini untuk apa sih lingkungan ini? Oh, tempat untuk berjualan, berteduh, berkomunikasi, apalagi ya, bergosip. Oh, bergosip lagi. Ada nggak tempat itu? Ada, banyak sekali. Ada, Ibu-ibu kalau keluar Ibu-ibu sore. itu loh Ustaz. Tidak cuma ibu-ibu ya, anak-anak juga bergosip di sini nanti. Oke, Ini 10. curhat Ustaz. Oh, ini curhat. 10 ya, sudah lengkap 10. Kalau enggak, Yang satunya apa Ustaz? kalau enggak lengkap Ustadz bantu. Yang di terakhir tadi. sini. Ustadz bantu, sudah ada jawabannya sebenarnya. Biar kalian berpikir dulu ya. Nah, ini tempat sekolah. Aku sudah semua Ustaz. Alhamdulillah, bisa ya. Mudah ya manfaat lingkungan ya. Banyak sekali manfaat lingkungan, makanya kalian harus menjaga lingkungan supaya tetap nyaman untuk ditempati ya. Salah satunya tadi membuang sampah pada tempatnya, oke? Kalau sudah bisa membuang sampah pada tempatnya itu luar biasa. Jangan sampai kemarin ya, beberapa waktu yang lalu yang sempat viral itu kudanil dikasih makan botol minum itu. Wah, kalau kalian pernah melihat kudanil, iya kasihan itu ngawur sekali itu ya. Aku Jadi pernah ke kebun binatang. Iya begitu aku pernah lihat itu gajahnya dikasih bungkusnya es krim itu loh Ustaz. Iya, itu pelanggaran itu, ngawur itu ya, enggak boleh seperti itu ya. Kalau semisal kita enggak bisa memberi makan, ya jangan dikasih makan sampah seperti kemarin itu. Kasihan. Akhirnya ditanya kemudian minta maaf. Alasannya apa? Alasannya hanya gurau saja. Itu enggak boleh. Ya, harus menempatkan sesuatu pada tempatnya. Tempat sampah berarti untuk menaruh sampah di situ ya. Oke, kita lanjutkan ya. Ini manfaat lingkungan. Sudah lengkap halaman 7 dan halaman 9? Lengkap. Lengkap ya. Tadi lingkungan terbagi menjadi berapa? 2. Apa saja? Lingkungan alam dan Alam dan lingkungan sosial. Oke, lingkungan alam dan juga lingkungan sosial ya. Ini adalah manfaatnya ya, manfaat lingkungan. Cara untuk menjaga lingkungan tadi tidak boleh membuang sampah. Ada cara yang lain yaitu yang sering disebut 3R. Apa itu 3R? Reduce, recycle. Reduce, reuse, dan juga recycle ya. Reduce mengurangi sampah, reuse menggunakan kembali, recycle mengolah, mendaur ulang atau mengolah. Oke, kita lanjutkan. Selanjutnya, oke, ini lingkungan yang kita tempati, ini ternyata berpengaruh terhadap sumber energi yang ada di situ ya. Jadi setiap lingkungan itu ada sumber energi yang ada di situ. Sumber energi terbagi menjadi 2 ya. Sumber energi minyak, bumi dan juga gas. Dan yang kedua adalah non migas. Minyak bumi dan gas ini sering disebut migas ya. Migas, minyak bumi dan gas. Selanjutnya yang kedua adalah minyak bumi dan
non minyak bumi. Jadi yang pertama sumber energi adalah migas, minyak bumi dan gas. Yang kedua adalah non migas. Jadi nanti kalau kalian udah ditanya sumber energi terbagi menjadi dua, yaitu yang pertama adalah migas, minyak bumi dan gas, dan yang kedua adalah non migas atau yang bukan minyak bumi dan gas. Oke, seperti yang kemarin ada berita ya, kebakaran kilang minyak terbesar Asia Tenggara. Itu musibah itu. Kurang bersyukur sepertinya ya. Meskipun kita sudah berusaha, kalau mau berkehendak tidak bisa. Oke. Di tema sebelumnya kita sudah belajar tentang sumber energi ya. Tidak dapat diperbarui. Ada yang bisa memberikan cirinya? Apa yang dimaksud dengan sumber daya energi yang tidak dapat diperbarui? Sumber energi tidak dapat diperbarui lagi. Produksinya lama, membutuhkan waktu yang lama. Membutuhkan waktu yang lama dalam perbaruannya. Oke, yang kedua jumlahnya Jumlahnya hanya sedikit. Jumlahnya hanya sedikit atau terbatas ya. Hanya sedikit atau terbatas. Kemudian yang ketiga akan hilang apabila digunakan digunakan seterus-terusnya. Digunakan terus-menerus. Contohnya apa? Ada yang Emas, Emas. Batu bara. minyak. Oke. Kalau matahari apakah termasuk energi yang tidak dapat diperbarui? Tidak, karena Bukan. dimasukkan di sumber energi yang dapat diperbarui. Oke, Karena selalu ada. Selalu ada dan jumlahnya sangat banyak dan Selalu setiap hari ada di muncul pagi ya. hari. Iya, di pagi hari dan Dan siang hari. sampai sore hari. Oke, ini ya sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui. Tadi contohnya sudah disebutkan, batu bara, gas alam dan gas bumi dan lain sebagainya ya. Oke, ciri khasnya jumlahnya terbatas, kemudian membutuhkan waktu yang lama dalam memperbaruinya ya. Selanjutnya yang kedua adalah sumber energi yang dapat diperbarui. Cirinya apa? Cirinya Ya, tidak contohnya adalah air. Jumlahnya banyak. Jumlahnya banyak. Produksi lagi cepat, tidak membutuhkan waktu yang lama. Membutuhkan waktu yang cepat ya. Bisa diproduksi terus-menerus dan tidak akan menghilang. Tidak akan habis ataupun menghilang apabila dikonsumsi terus-menerus. Contohnya apa? Air apakah termasuk sumber energi? Iya, air. Matahari? Dari angin. Angin, apalagi? Air, matahari, angin. Apakah tumbuhan termasuk? Hewan. Iya, termasuk Tumbuhan dan hewan. juga hewan. Manusia apakah termasuk sumber energi yang dapat diperbarui? Iya. Iya. Kenapa? Tidak. Manusia? Tidak? Iya atau tidak? Atau bisa jadi? Bisa jadi, Ustaz, kan Bisa kalau jadi. misalnya ada ibu-ibu melahirkan kan ada Iya. anaknya nanti. Iya kan berarti termasuk sumber daya energi yang dapat diperbarui. Diperbarui. Ya. Manusia, hewan, dan tumbuhan itu termasuk sumber daya yang dapat diperbarui. Jadi Iya, kita itu Ustaz. termasuk makhluk hidup yang tidak langka ya. Karena dapat Selalu ada diperbarui. buahnya di Selalu seluruh ada, iya. Buahnya ada di dunia, Ustaz. Oke, itu ya. Oke. Gas, Ustaz. Matahari termasuk sumber daya yang dapat diperbarui ya, karena jumlahnya sangat melimpah. Silakan dibuka bukunya halaman 17. Sudah, Ustaz. Sudah. Sudah. Di halaman 17 ada seperti ini ya. Kira-kira manfaat bagi manusia itu apa sih matahari? Siapa yang Untuk menyebutkan? menjemur baju. Menjemur baju. Boleh. Membunuh kuman bakteri yang ada di tubuh kita. Wih, mantap sekali jawaban orang kesehatan ini, Berjemur, orang dokter. Ya, berjemur. Yang kulitnya putih, boleh berjemur. Kalau Untuk kulitnya seperti penerangan. Ustadz ini ya, tambah gelap nanti kalau berjemur ya. Kasihan sekali, Ustadz. Kalau matahari pagi tidak, Ustaz. Oh iya, dah. Ustadz pernah. Jadi ya, sulit untuk memutihkan dan cepat untuk menghitamkan ya, kena matahari. Oke ya, jadi yang pertama tadi untuk apa tadi? Manusia Menjemur baju. menjemur baju. Kemudian apa lagi? Untuk kesehatan. 20 menit lagi. Iya, 20 menit. Menghangatkan tubuh, Ustaz. Menghangatkan tubuh, bagus. Nanti dilengkapi sendiri. Oke. Kalau untuk hewan, kira-kira fungsinya apa sih matahari itu? Hewan. Hewan juga perlu berjemur. Untuk berjemur. Berjemur boleh, apalagi? Untuk penerangan ya, karena sama seperti manusia, hewan itu juga membutuhkan penerangan. Ada hewan yang hanya Untuk bisa hidup mengeringkan ketika badan. malam. Mengeringkan badannya boleh. Mengeringkan badan saat dimandikan. Tercebur ya, mengeringkan badan saat tercebur di sungai Habis misalnya. nyebur terus ngering. Apalagi? Nanti ada jawabannya lagi. Oke, bagi alam kira-kira manfaatnya apa?
Untuk fotosintesis. Untuk fotosintesis. Bagi alam. Bagi Oh iya ya. Bagi alam. Menerangi hewan-hewan yang berada di hutan. Oke, menerangi hewan-hewan yang ada Untuk di hutan. penerangan. Untuk penerangan. Kira-kira kalau kita tidak ada matahari, udara kita bagaimana sih di bumi ini? Dingin. Dingin sekali. Tidak cuma dingin ya, dingin sekali dan banget. Nah, dingin banget, bahkan sampai beku itu. Nah, untungnya kita diberikan matahari yang menghangatkan. ya antariksa. Jadi kalian harus punya matahari yang menghangatkan diri kalian ya. Entah itu orang tua kalian, matahari yang sesungguhnya, atau matahari-matahari yang menghangatkan diri kalian. Oke. Kalau bagi tumbuhan kira-kira apa? Fotosintesis. Fotosintesis. Apa sih fotosintesis itu? Ustaz tuh enggak tahu ya. Apa ya fotosintesis? Oksigen. Makanan. Tumbuhan Ayo. menghasilkan makanan. Tumbuhan memasak makanan ya. Di daunnya itu namanya fotosintesis. Memasak. Iya, memasak. Jadi ada kompornya di daunnya itu untuk masak. Oke, selain itu apa lagi? Selain memasak, Menghidupkan. menumbuhkan ya, menumbuhkan tumbuhannya. Oke, sebenarnya Ustaz sudah punya jawabannya. Kalian tinggal melihat di sini. Nanti dilengkapi di situ ya. Di buku kalian. Tugasnya bukan ini, tugasnya nanti ada di link. Ini untuk buat belajar kalian. Tadi untuk manusia sebagai mengeringkan minyak, pembangkit listrik tenaga surya, membantu petani garam ya. Kalau kalian pernah melihat petani garam di pinggir pantai itu, ini sangat tergantung kepada tenaga matahari untuk mengeringkan. Nah, ini ada di sini mengeringkan gabah. Apa itu gabah? Kalian pernah mendengar Nah, kata lihat gabah? yang dibuat jadi itu apa? Itu gerabah. Kuki. Oh, itu Kalau- gerabah. Kalau gabah itu adalah padi. Padi yang mau Oh, dibatasi itu ya Ustaz. Iya, padi yang masih basah itu yang habis diambil dari sawah itu namanya gabah. Ya, mengeringkan padi. Jadi gabah itu, padi itu kalau diambil dari sawah langsung diperontok gitu untuk menghasilkan beras tidak bisa. Hancur pasti nanti ya. Jadi harus dikeringkan dulu baru kemudian dipisahkan dari kulitnya. Oke. Di situ bagi hewan menghangatkan tubuh, membantu dan lain sebagainya di situ ya. Banyak sekali. Boleh kalian screenshot ataupun kalian foto. Oke, selanjutnya ini yang terakhir. Ya. Terakhir ya. Tadi lingkungan, kemudian di situ manfaat sumber energi matahari dan yang terakhir ini ya. Setiap lingkungan itu ternyata berpengaruh terhadap mata pencaharian. Di sini ada beberapa lingkungan yang saya tampilkan, ada pantai, laut. Pantai dan laut nanti ada bedanya ya, sumber energi yang dihasilkan dan juga mata pencaharian yang ada di situ berbeda nanti. Kemudian ada danau, sungai, dan juga dataran tinggi. Oke, kita yang pertama adalah pantai. Kira-kira di pantai itu sumber energi yang dapat kita jumpai itu apa? Pantai. Energi yang dapat kita jumpai. Atau sumber daya alam yang dapat kita jumpai. Sumber daya alam yang dapat kita jumpai di pantai adalah Ikan. Kepiting, hewan laut, ubur-ubur, cumi-cumi, yang banyak berbisa. Kepiting. Kepiting sakit itu kalau kepiting ini. Kelapa. Gurita. Oke, Kura-kura. hati-hati harus bisa membedakan ya. Nanti wilayah pantai dan wilayah laut. Kalau wilayah pantai itu adalah batas pertemuan antara daratan dan juga laut, antara air dan air. Itu namanya pantai. Jadi sumber daya yang dapat ditemui itu kepiting ya. Apa? Kemudian ada ikan juga, ubur-ubur, cumi-cumi dan juga garam. Dan kegiatan ekonomi yang dapat kita jumpai di wilayah pantai adalah Nelayan. petani Petani garam. garam, pedagang, usaha penginapan, jasa pemandu wisata, dan penyewa alat-alat menyelam. Oke, ini wilayah pantai. Selanjutnya yang kedua adalah wilayah laut. Kalau di wilayah sumber daya yang dapat kita jumpai itu apa? Dataran rendah. Ikan, mutiara, kerang, dan rumput laut. Oke. Rumput laut ini termasuk di laut ya, bukan di pantainya ya. Jadi nanti harus bisa membedakan karena nanti di latihan soalnya di linknya akan bisa tanya di situ manakah yang termasuk sumber daya pantai. Di situ. Manakah yang termasuk kegiatan ekonomi di wilayah pantai? Kalau di wilayah pantai dan laut ini hampir sama. Ya. Nelayan. Oke, selanjutnya yang ketiga. Sungai. Sungai adalah aliran air yang besar secara
Ada juga sungai yang dibuat oleh manusia ya. Ada beberapa sungai yang dibuat untuk mengalirkan air. Tapi sebagian besar sungai yang ada di Indonesia ini sungai yang asli aliran air. Sumber daya alam yang terdapat di sungai ya. Apa saja di situ? Air, ikan, udang, belut dan keong. Kalau sumber daya air dimanfaatkan untuk apa biasanya kalau Apa itu keong? sumber daya air dimanfaatkan air untuk makan ya, air sungai ya. untuk mandi. Untuk mandi. Tuh nyuci baju. Untuk nyuci baju. Mencuci baju. Nah ini memanfaatkan sungai untuk pertanian jalur transportasi, pasar terapung dan lain sebagainya. Oke. Kemudian yang keempat, pasar terapung. Dataran tinggi. Dataran tinggi. Kemudian yang keempat, sumber daya yang dapat dataran tinggi di situ adalah dataran tinggi ini sayuran dan juga buah-buahan. Sumber daya yang dapat kita jumpai di situ kentang, teh, apel, dan sayuran dan apel. juga buah-buahan ya. Sawi, karet yang buat mengikat rambut itu. Batu. Yes. Oh tambang Ustaz. Oke, tambang juga. Apalagi yang bisa kita jumpai dataran tinggi. Dataran tinggi. Apel, cengkeh. Kemudian banyak ya, stroberi. Ustaz suaranya nggak ada. Banyak ya, apel, stroberi, dan lain sebagainya. Oke, terakhir nomor 5. Dataran rendah. Wilayah berada di ketinggian 0 sampai 200 meter di atas permukaan. Dimanfaatkan untuk apa? Kalau dataran rendah untuk pertanian, mencari pekerjaan ya. Banyak pekerjaan yang terdapat di wilayah dataran rendah. Contoh daya alam yang terdapat di wilayah dataran rendah. Ada padi, Jagung, Ada bawang merah. Kedelai, bawang merah. bukan bawang keledai putih. ya. Oke, pertanyaan coba. Cukup. Bawang bayi. Silakan dilihat halaman 34. Terakhir, sebelum kita akhiri. Sudah Ustaz. Sudah. Kalian Nah, udah. Itu ketemu dengan apa? Tabel. Tabel lagi ya Ustaz. Tabel lagi. Oke, coba kelompokkan aktivitas ekonomi berdasarkan wilayah berikut. Siapa yang bisa membantu Ustaz? Wilayah pantai itu aktivitas ekonomi. Nelayan. Silakan ditulis ya, dilengkapi di halaman 34. Wilayah pantai. Nelayan. 1. Nelayan. 2. Garam, Petani garam. 3. petani tambak. Petani tambak. 4. Aktivitas ekonomi ini loh ya. Tadi kan sudah disebutkan Ustaz. Pantai. Pemandu wisata. Pemandu wisata. Penyewa alat-alat. Iya, penyewa baju snorkeling. Penyewa penginapan. Pedagang souvenir. Sudah ditulis? Penyewa. Karena Ustaz belum ada jawabannya tadi. Yang terakhir belum Ustaz kasih jawaban. Nah ini. Penyewa. Nggak ada jawabannya. Penyewa baju renang. Iya, baju snorkeling. Baju snorkeling. Apa namanya? Diving. Baju diving. Oke, jadi ini ya. 1. Nelayan. 2. Petani garam. 3. Pedagang souvenir. 4. Pengusaha penginapan. 5. Jasa pemandu wisata. 6. Penyewa alat-alat senam. 7. Penyewa alat snorkeling. 8. Penjual es degan. 9. Loh, iya kan ada es degan. Penjual. Iya, biar kalian enggak fokus terhadap yang asin-asin. Sekali-kali melihat segar-segar ya, pedagang es degan. Jual makanan di pinggir pantai. Iya, pedagang rujak. Ada loh biasanya pedagang rujak buah. Tapi yang sering kita jumpai yang ini ya. Nelayan, petani garam, pedagang souvenir. Kemudian kalau di Kenjeran itu kita menjumpai pedagang apa sih kalau di wilayah sekitar Kenjeran? Pedagang makanan. Pedagang makanan, ya? Makanan, minuman. Makanan apa biasanya kalau yang dijual di Bakso. Iya, kerajinan dari kerang ya. Yang sering kita jumpai di wilayah pantai itu kalau di Kenjeran itu ya pedagang kerupuk ya. Bakso. Kerupuk ikan. Kamu kok bakso mie ayam es campur? Itu nanti nggak jadi
menyebutkan kegiatannya di sini, tapi menyebutkan makanan kesukaan nanti itu. Biar puas Ustadz pengunjungnya. Ya, ya. Kalau berkunjung enggak cuman ya, enggak boleh sendirian, ngajak ustadzanya biar nanti bisa menikmati bersama, oke? Oke. Oke, bercanda, tapi serius, oke? Selanjutnya, itu tadi di wilayah pantai. Kalau di wilayah laut, kira-kira kita menjumpai apa? Nelayan, oke, pasti ya. Nelayan itu bisa di laut, bisa di Wisata pantai. bahari Ustadz. Wisata bahari, boleh. Jadi nelayan itu enggak selamanya berada di laut ya. Ada kalanya dia harus ke pantai. Selain nelayan, wisata bahari apalagi? Itu Ustadz apa minyak itu loh. Ya, pengusaha minyak. Wisata apa? Ustadz pengeboran minyak bumi. Ya, pengeboran minyak bumi. Wisata bahari di situ ya. Boleh. Pengusaha minyak. Terus Ini loh. Penangkap ikan. Bukan. Wisata bahari, pengeboran minyak. Terus apa lagi? Wisata bahari. Pengolahan ya. Kegiatan ekonomi jual belikan di situ ada. Pemandu Menjual ikan. orang diving atau snorkeling. pasar Ustadz. Katanya pemandu ada juga. pasar itu. Ya, tempat pelelangan ikan juga boleh di laut. Pasar Pemandu Oh, orang di laut ya. diving. Pasar tengah laut ada enggak pasar tengah laut? Pasar terapung. Ada. Pasar terapung ya. Oh ya, anggap aja. Tambah Pemandu itu. wisata snorkeling dan diving. Wih, pemandu wisata di tengah laut ya. Oke, boleh. Ustadz, Iya kan apa ada kan yang- pemandu wisata yang berselang. Penaik kapal. Penarik Apa? kapal ya. Pengemudi kapal. Oh iya, boleh. Pengemudi kapal ya. Pengusaha kapal juga boleh. Pengusaha apalagi yang ada di laut ya? Kapal feri. Iya, boleh. Apalagi ya yang ada di laut ya? Oh, selain nelayan, nanti boleh disebutkan lagi ya. Selanjutnya yang Mencari ketiga. keong. Mencari Selanjutnya keong di sungai. tengah laut. Wow. Hai Ustadz. Sungai. Sungai. Kira-kira di sungai itu kegiatan ekonomi apa ya? Pasar terapung. Ini ya. Kegiatan ekonomi, Penangkap ikan. penangkap ikan, pedagang, jasa transportasi. Kemudian di sungai itu apa aja ya? Transportasi. Ada 3. Ustaz hanya bisa menyebut Tempat mencuci baju. tempat pencuci baju. Berarti apa namanya? Jasa laundry ya. Ustadz, Gitu ya. laundry sungai. Jasa laundry di sungai. Wow, siapa yang Pasar mau? terapung Ustadz. Pasar terapung ya, bagus. Pasar terapung, jalur perdagangan ya. Gratis Ustadz. Promo. Gratis. Pasti juga enggak ada yang mau kalaupun gratis. Hanya Iya. orang-orang tertentu pasti itu ya. Enggak apa-apa, itu salah satu peluang usaha. Bisa dicoba. Nanti kalau laku, Ustaz tak enggak tertarik tapi ya. Selanjutnya, wilayah di dataran tinggi. Dataran tinggi apa sih? Wilayah dataran tinggi kegiatan ekonominya apa? Perkebunan. Pemandu wisata, pengusaha Ini hotel, pertanian ya. hotel. Iya, mantap. Pemandu wisata, objek wisata, jasa penginapan, jasa wisata, jasa Objek foto. wisata. Para petani ya, petani sayur, petani buah, petani kol, petani teh itu banyak nanti kalau kalian sebutkan petani teh, petani apel. Buat sayuran ya Ustadz. Iya, ditulis satu-satu petani teh, petani kol, Bentar, petani Ustaz. kentang. Oke ya. Kemudian yang terakhir sudah kita akhiri. Yang terakhir dataran rendah ini. Pekerjaan wilayah dataran rendah banyak sekali ya kalau dataran rendah ya. Guru, dokter, Guru, dokter, gojek, gojek, tentara, ada polisi. di pom bensin, Iya, orang yang ada di pom bensin apa? Siapa orang yang ada di pom bensin? SPBU. SPBU. Pembeli bensin atau penjual bensin atau Penjualnya. pelayan bensin? Penjualnya. PNS. Ya, PNS. Ini bisa menyebut kalau wilayah dataran rendah, insya Allah tidak akan kesulitan ya kegiatan ekonomi. Polisi. Banyak sekali. Oke, mungkin itu yang perlu saya sampaikan hari ini. Jadi kita hari ini belajar banyak ya. Yang pertama tentang lingkungan. Pengertian lingkungan adalah siapa yang bisa jawab? Apa ya tadi? Apa ya yang tadi ya? Bentar. Lihat buku Ustaz. Ah, Segala sesuatu yang ada di sekitar kita. Kehidupan manusia. Oke, yang mempengaruhi kehidupan manusia ya. Intinya adalah mempengaruhi kehidupan manusia. Lingkungan terbagi menjadi 2, yaitu Alami
Alami dan buatan. Alami dan buatan. sosial. Alam atau alami atau alam, Sosial. sosial atau buatan. Oke. Kemudian lingkungan mempengaruhi sumber energi terbagi menjadi dua, yaitu sumber energi terbagi menjadi dua, yaitu Sumber energi. migas dan juga migas dan non Migas dan migas. migas dan non-migas. migas. Ada juga sumber energi yang tidak dapat diperbarui. Cirinya apa? Jadinya Kirinya jumlahnya sedikit. Jumlahnya sedikit Hmm. dan Perlu lama untuk Mempengaruhi. kembali. Oke, ya jumlahnya terbatas, membutuhkan waktu yang lama dalam memenuhinya. Kemudian akan habis apabila digunakan terus-menerus. Ada juga manfaat dari sumber energi yang dapat diperbarui, yaitu matahari. Manfaat buat tumbuhan tadi apa? untuk fotosintesis. Fotosintesis. Kalau manfaat untuk manusia, Sebagai tempat Untuk menjemur baju. menjemur pakaian. Untuk Oke, kalau manfaat untuk alam, mengeringkan tanah. mengeringkan Mengeringkan tanah. Oke, tanah. boleh. Mengeringkan tanah atau menghangatkan bumi ya. Kemudian kita juga belajar tentang sumber alam yang ada di wilayah pantai. Contoh sumber daya yang dapat kita temui di pantai. Tadi apa aja? Ikan, Kepiting, kepiting, ikan, gurita, cumi-cumi, ubur-ubur ya. garam, ubur-ubur, Oke. udang. dan Ah, lain-lain. dan lain-lain. Oke, kalau rumput laut termasuk wilayah pantai atau atau laut? Laut, Laut karena laut, dasar. Iya, karena rumput laut. Ya, berarti di laut ya, bukan rumput pantai. Kalau rumput pantai enggak bisa diolah. Kemudian di wilayah sungai, sumber daya yang dapat kita jumpai di sungai adalah apa itu? Nah, Ikan. pengusaha minyak. sumber dayanya, itu bukan mata air. pencahariannya ya. Air. Sumber Alah ya dayanya. baca. Udang. Udang, Air. air, Lele, 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 lele Ustaz. lele mujair, oke, dan lain sebagainya. Kalau dataran tinggi, mata pencarian yang dapat kita jumpai di dataran Apel, tinggi. stroberi. Pertanyaannya didengarkan dulu. Strawberry. Mata pencarian yang dapat kita jumpai di dataran Ustaz tinggi. ganti-ganti. Iya, biar kalian fokus. Pertanian, Perkebunan peternakan, ya. objek wisata, jasa penginapan, jasa pemandu. Hotel, karyawan hotel. Mantap sekali, luar biasa. Mohon maaf ya. Semoga bermanfaat apa yang Ustadz sampaikan. Kalau ada kesulitan boleh ditanyakan. Jangan tanya Ustadz, tanya saja. Ya, tanya Ustadz Airni ataupun Ustadz. Udah selesai ya, Ustaz? Oke, cukup ya. Ada yang mau ditanyakan? Tugasnya Tidak. nanti ada di link ya. Tugasnya ada di link. Oke. Kemudian kalian bisa melihat video yang Ustadz tampilkan tadi itu. PowerPoint yang Ustadz tampilkan untuk menjawab video yang ada di linknya. Soal yang ada di link. Ada 10 soal, hati-hati. Karena di soal itu Ustadz menyuruh kalian untuk mengamati dulu. Misalnya sebutkan 3 jawaban di sini. Mana saja ya. Seperti itu. Oke, terima kasih. Ustadz akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh.